Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Gontor menjadi sutradara. Nah, beliau inilah orangnya. Ya. Namanya Pak Sigit Ariansah. Siap. Saya manggil abang atau manggil ustadz ini. Udah Sigit aja. Oh, Sigit jangan. Karena lebih senior. Ustaz aja. Oh, jangan Ustaz. Jangan ustadz ya. Jadi karena saya orang Jawa, Mas aja lah. oh, Mas Ya, Sigit oke. Ariansah. Saya melihat Pak Sigit bikin film Jejak Langkah Dua Ulama. Oh ya. Sebuah kisah tentang dua tokoh besar di Indonesia ya. Yap. Kiai Hadratus Syekh Hashim. Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Yap. Mensutradarai film yang seperti itu, gimana ceritanya itu Pak Sigit? Ya sebelumnya itu ada Muhammadiyah, LSBU Muhammadiyah sama Tebu Ireng berinisiatif memfilmkan beliau berdua yang benar gitu, yang mendekati sejarah beliau gitu. Terus kebetulan saya dipilih gitu. Oke. Karena kebetulan saya memang pengagum beliau berdua. Jadi saya nggak pikir panjang udah. Wah, bismillah. Meskipun sebenarnya pikir panjang itu awalnya saya nolaknya bukan nolak nggak seneng ya. Nolak apa saya bisa ini ya. Maksudnya tahulah kalau dua ulama besar ini yang representasi dari dua organisasi besar di Indonesia, kalau saya salah kan akan pasti dihujat banyak orang gitu. Ada pikiran kayak gitu awalnya. Tapi bismillah lah, saya bilang ini menarik ini, saya bilang. Yang menawari pertama kali siapa? Dari mereka, dari pihak production house LSI. Dari LSI, ya. LSI manggil saya kira-kira ini oke. Dan LSBU Muhammadiyah. Terus kita ketemu sama Maksi Tebu Ireng. Jadi berjalanlah proyek itu. Alhamdulillah itu film terbaru saya itu. Kemarin kalau nggak salah itu melibatkan ini Pak Sigit, almarhum Gus Solah ya. Ya, beliau eksekutif produser dari film. Eksekutif produser. Ya. Dia banyak bersentuhan dengan Gus Solah pada saat banyak brainstorm. Jadi kita riset itu kurang lebih setahun ya film itu. Dari research saya membentuk tim research dari dosen-dosen UMS Solo untuk riset Kiai Dahlan, dan dari Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, dosen-dosennya itu meneliti Kiai Hasyim. Dan saya juga membuat riset sendiri. Yang kita ketemu, kita padukan, kita tulis screenplay gitu. Ya. Oke, kita tidak akan membicarakan tentang film Jejak Langkah Dua Ulama karena memang udah banyak dibahas betul. di channel-channel yang lainnya ya. Ya. Menariknya ini kan Pak Sigit sekarang kan banyak film yang bergenre tentang sejarah para tokoh, baik itu tokoh Muslim atau tokoh sastrawan nasional gitu, nasional dan lain sebagainya seperti Hosokro Aminoto dan yang lain-lain. Nah, kalau khusus untuk tokoh yang berkaitan dengan pesantren, para kiai atau ulama, itu apa memang Pak Sigit ini concern untuk membahas, mengangkat tentang kisah-kisah beliau ini ke layar lebar? Concernnya apa memang di situ, atau ada karena background dari santri tadi gitu, terus kemudian memiliki keterpanggilan hati untuk mengangkat itu ke layar lebar? Bisa jadi, Ustaz. Jadi gini, saya kan sebenarnya aktif jadi sutradara iklan cukup lama ya. Lama sekali saya. Dulu sempat di dunia iklan ya berarti ya? Ya sebenarnya sampai sekarang masih, cuman volumenya nggak sebanyak dulu, udah nggak laku kali. Jadi saya sutradara iklan tuh dari tahun berapa ya? 2005 ya. Sampai sekarang pun masih ada produk-produk yang ini. Udah banyak sekali produk. Televisi. Ya, iklan TV, iklan bioskop. Ya, untuk konsumsi TV, bioskop, ataupun visual yang nggak tayang di sini, tayang di sana, produk-produk luar biasanya ada juga beberapa kayak gitu. Nah itu sejak tahun 2000 kurang lebih 10 atau 2011 itu saya kepikiran, nggak kepikiran ya, ada riset gitulah, ada semacam baca apa itu sebenarnya kepikiran di kepala itu. Oh iya ya, saya meneliti perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Nah, saya tuh senang sejarah. Saya memang sangat hobi, bukan ahli sejarah, tapi saya
suka dengan bacaan-bacaan sejarah itu. Saya melihat di Indonesia ini, Ustaz, apalagi setelah membuat film Jejak Langkah Dua Ulama itu, saya melihat setiap perjuangan di Indonesia ini, dimanapun, bukannya di Indonesia, dulu belum ada Indonesia ya, Nusantara. Nusantara itu ya bisa meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, dan sebagainya. Setiap ada perlawanan terhadap penjajah. Itu saya lihat kenapa ya, ya kalau ada perlawanan ke kolonialisme ini selalu ulama, minimal santri. Aktornya ini pasti ulama ya. Iya, penggeraknya itu, motivator, penggeraknya, inspiratornya itu selalu ulama. Lihat sih, Ternate, Tidore, Buton, mana, yang timur ya. Kalau di barat, nggak perlu saya sebut lagi. Banyak, pasti semuanya sudah tahu teman-teman. Jadi, bahkan di Bengkulu kemarin saya diminta untuk membuat tulisan pengantar untuk sebuah buku. Itu ternyata biografi, penulisnya itu seorang profesor, seorang dokter siapa, saya lupa. Itu gara-gara saya nulis, membuat film Jejak Langkah Dua Ulama ini, beliau minta saya menulis kata pengantar untuk bukunya. Itu beliau cicitnya ternyata, cicit dari objek yang di biografi itu, saya lupa lagi namanya. Itu di pelosok Bengkulu, penggembala kerbau, tapi santri ngaji. Beliau juga yang menggerakkan melawan penjajah. Kalau misalnya nggak ada ulama, nggak ada santri ini, ketika saya ngomong ulama nyambung dengan perjuangan, ulama, santri dengan perjuangan, saya nggak sedang membicarakan jubah mereka, sorban mereka, atau imamah mereka. Saya nggak sedang membicarakan itu. Tapi saya sedang menganalisa cara berpikir mereka di balik imamah mereka itu. Kenapa ulama punya cara berpikir melawan kolonialisme? Kalau enggak, mungkin kita seperti masih terjajah. Mungkin Filipina, mungkin. Ya. Ya, mungkin nama kita, mungkin Hussein Sanusi Castello misalnya, namanya jadi gitu misalnya. Jadi kan di Filipina kan mereka sangat bangga dengan Spanyolnya. Artinya kolonialisme. Ulama ini bisa dikatakan menjadi sebuah simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Iya, karena mereka identitas kita sebagai orang Nusantara ini masih bertahan. Dan di Indonesia ini kan tentunya banyak ya gudangnya ulama, kiai-kiai yang punya cerita-cerita heroik. Iya. Pak Sigit, saya dulu itu pernah guyonan lah dengan Pak Sigit ya. Saya sampaikan dulu itu. Gimana? Yang mana? Dulu waktu di Tribun banyak guyon ini guyon yang mana nih? Waktu di Tribun News itu kan kayak gini. Oh, oke. Waktu kita pertama ketemu ya pada saat itu ya, waktu mau launching buku filmnya. Nih Pak Sigit bikin, jadi pemirsa saya ini nggak tahu kalau sutradaranya Jejak Langkah Dua Ulama ini adalah alumni Gontor. Tiba-tiba beliau datang ke kantor Tribun News pada saat itu di Solo. Terus kita wawancara seperti ini gitu kan. Dan setelah itu ternyata kita sama-sama tahu kalau alumni Gontor akhirnya tunggal guru gitu kan. Nah, selesai wawancara saya sampaikan, Pak Sigit bikin film bisa bikin film bagus buat Hadratus Syekh dan Kiai Ahmad Dahlan. Tapi film kiainya sendiri kayaknya belum dibikin ini. Ada gimana Pak Sigit itu? Film Trimurti lah ya, pendiri Gontor itu. Iya. Pak Sigit melihat ada kemungkinan seperti apa? Oh, sangat ada. Mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin ulama-ulama pejuang di Nusantara ini harus ada yang memfilmkan. Mungkin nggak harus saya ya. Tapi saya punya keinginan itu. Mungkin ingin mempengaruhi teman-teman filmmaker lain. Siapa tahu mereka akan meneruskan gitu. Harus, dan cara memfilmkannya harus otentik menurut saya. Otentik ya. Oke. Otentik itu gini maksud saya. Memang kita membuat film kan memang untuk ditonton ya. Itu harus ada sesuatu yang menarik. Tapi ya nggak usah berlebihan gitu. Oh, Trimurti, sangat layak. Sangat layak ya. Apalagi kita ini adalah murid-murid beliau. Kita setiap tahun di Khutbatul Ars itu juga di kepala saya itu masih ada golden scene. Ya kalau istilah filmnya golden scene ya. Kalau kita mau membuat sebuah cerita itu, kita temukan golden scene-nya dari mana dari sebuah film. Golden scene ini berarti cerita-cerita yang dramatisnya ya. Iya, dari satu 90 menit, katakan 90 menit durasi film itu ada golden scene yang ini memang unggulannya, main scene-nya itu. Itu biasanya paling menarik dan jembatan dari semua cerita itu. Pesan utamanya itu ada di sini. Dan 6 tahun ikut Khutbatul Ars, di kepala saya tuh banyak sekali golden scene tentang
Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Jainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi, banyak banget di kepala saya. Cuman untuk memulai memfilmkan mereka, tentu saja saya belum berani. Saya perlu dukungan lah dari teman-teman, terus para asatidz, para pimpinan yang untuk membesarkan hati saya, karena nggak gampang Ustaz, memfilmkan guru sendiri. Kalau salah, kalau apa itu saya takut nggak dapat ridho beliau lagi, kan kacau. Ilmu saya nggak bermanfaat. Bisa matrut dari alumni kan lucu. Matrut dari alumni. Wah, itu susah, itu udah di luar. Matrut lagi. Iya. Jadi itu kayak keinginan ada nggak? Oh, tentu ada. Tentu ada. Apalagi ini penulis buku Trimurti. Nah, ini ada. Jadi pemirsa, ini ada di Gramedia, ada di toko. Oke. Ini jadi iklan. Jadi sudah. Dan saya sudah membaca ini novel ini. Saya sangat hanyut larut dengan isinya tentu saja. Meskipun saya sudah tahu sebagian ya, sebagian sebagai santri, sebagai murid beliau, tentu saja cerita-cerita sedikit banyak sudah ada di kepala. Tapi banyak yang saya nggak tahu juga banyak, karena risetnya cukup dalam. Beliau bisa mengakses sumber-sumber primer yang mungkin nggak terbahas, nggak sempat terucapkan kali ya di sini. Jadi ini sangat menarik, pemirsa. Ini kok jadi promosi? Jadi gitu. Ya oke, Pak Sigit. Ini endorse, habis ini di belakang saya harus tanda tangan. Belum disponsori Forbes itu. Oh siap. Ntar lagi Ustaz Agus Maulana juga akan ngisi di sini. Forbes harus pasang iklan di podcast ini. Gitu. Baik Pak Sigit, ini balik Gontor, usianya sudah mau 100 tahun ya. Kita tentunya akan sangat berharap. Kemarin itu Pak Sigit lah, kita ikut meeting Zoom beberapa kali kan dengan PPI KPM, terus kemudian salah satu yang direncanakan dalam peringatan 100 tahun Gontor itu bagaimana peringatan 100 tahun Gontor ini bisa menghasilkan legacy. Nah, legacy itu kan banyak ya, legacy karya, bangunan. Tentunya kalau dari sisi teman-teman seperti Pak Sigit ini tentunya legasinya pastilah ya sesuatu yang berbeda. Semoga ini legasinya ini film Pak Sigit. Kita menunggu sekali ya. Amin, insyaallah. Pemirsa, saya ini bocoran aja ini pemirsa. Sebenarnya Pak Sigit ini yang belum mau buka-bukaan aja ini. Apa itu? Gimana tuh? Bocoran. Jadi kemarin kita ke Gontor ya, silaturahmi ke kiai pimpinan kita. Alhamdulillah kita ketemu lengkap ya. Ketemu lengkap itu. Sampai pamer-pamer ke grup-grup marhalanya. Oh iya, saya harus declare nih. Saya lulus 90, sekarang 2023, itu berapa tahun berarti itu? 93 ya. 33 tahun. Alhamdulillah, saya udah bertahun-tahun pengen mencium tangan kiai saya. Kemarin kesampaian. Saya cium bolak-balik semua itu. Tiga kayak rasanya gimana itu? Waduh, rasanya deg-deg ya. Ya wallahualam, tapi saya merasa mendapat ridho. Itu penting menurut saya. Ya, itu ekspektasi saya ya, tapi saya nggak tahu. Tapi insyaallah lah, semoga. Ya. Jadi kemarin itu kita silaturahmi, sowan gitu kan. Tujuannya sih ya, kalau Pak Sigit kan istilahnya ngecas kembali gitu kan. Setelah sekian lama jarang ke Gontor, apalagi kesibukan di Jakarta. Dan kita juga sempat ngobrol dengan beberapa asatidz. Dalam waktu dekat, insya Allah apabila diizinkan, kita akan nonton bareng film Jejak Langkah Dua Ulama di Unida. Di Unida itu rencananya nanti akan bedah film lah ya. Terus di Gontor juga akan. Nah, selanjutnya ini tentunya kita berharap nih bisa memfilmkan Trimurti. Pak Sigit, tunggu sebentar nih. Sebagai seorang sutradara, Trimurti di mata sutradara itu seperti apa? Pasti akan berbeda nih dengan Trimurti di benaknya santri-santri yang sekarang, santri-santri. Nah, kalau Trimurti di matanya sutradara itu berat nih pertanyaannya. Karena saya nggak bisa melepaskan image santri tadi itu. Ya. Otomatis Trimurti ada sebagai santri, mungkin sama teman-teman yang lain. Sebagai sutradara,
Berani Pak nggak? Sahal deh, Pak Sahal deh. Pak Sahal itu Oh. seperti apa? Pak Itu Sahal? tadi saya mempunyai golden scene Hmm. dari setiap beliau itu. Oke, saya sebut bocorkan aja ya. Ini kalau ketemu yang penonton ini salah satunya ada sutradara yang banyak duit udah difilmkan Bahaya. duluan. Jadi Enggak. ada golden scene yang misalnya Pak Sahal dan Pak Zarkasi rebutan mati. Ya. Saya yang masih muda, saya yang akan menjaga pondok. Pak Sahal marah. Justru kamu yang muda itu kamu yang pergi. Saya yang tua yang saya akan hadapi. Masya Allah. Itu Saya merinding ketika ngomong ini. peristiwa ini ya, peristiwa Ya, peristiwa 1948 ya. 45. ketika Ya. Pondok Gontor Iya. datengin TKI itu ya. Ya, terus kemudian tiba-tiba kemudian pondok dibakar. Pondok dibakar yang datang menyelamatkan adalah Pasukan Hizbullah. pasukan Hizbullah yang dikomandani oleh Yusuf Hashim. Dari Tebuireng. Dari Tebuireng. Ini Indonesia, Bos. Ini Indonesia ini. Ya. Ini golden scene kecilnya adalah bagian kecil dari kontribusi perjuangan Indonesia yang kita rasakan hari ini. Itu ulama semua mereka. Terus Pak Sahal yang memberantas khurafat. Apa khurafat itu apa? Ya. Itulah pemirsa yang bukan alumni ya mistisme penyembah pohon, penyembah keris itu dilawan sendirian oleh Pak Sahal dengan beraninya dan membuktikan seperti itu. Wah, sampai keris Nggak ada ini ya. Keris jadi nggak apa istilah bahasanya orang Jawa kak mandi gitu. nggak mandi ya. Kak mandi itu Nggak ada bukan powernya nggak lagi. nggak sakti lagi gitu. Iya. Kalau Pak Zar di mata sutradara gimana? Pak Azhar itu sebagai kalau saya kenapa ya nggak tahu, saya melihat Pak Azhar ini seorang motivator. Beliau lebih akademis menurut saya. Pendidik ya. Iya lebih pendidik dengan berbagai motivasi dan metodenya itu ketara. Metode beliau itu kalau ngasih motivasi menasihati muridnya santrinya itu metodis gitulah. Gimana saya ngomongnya? Sistemik. Ya, betul. Mungkin itu juga ini ya rahasia yang selama ini kenapa teman-teman alumni Gontor gitu kan itu bisa berpikir secara sistemis. Ya. Ini karena pengaruh metode pembelajarannya yang seperti itu kali ya. Ya, apalagi beliau alumni Tawalib yang notabene Tawalib Padang Panjang itu kan perguruan yang bisa dikatakan paling modern saat itulah ya. Di antara perguruan Islam lainnya itu lebih modern, Tawalib dan Dinia Putri itu. Kebetulan saya juga ke depan insya Allah mohon doanya akan ada riset tentang pejuang yang alumni Tawalib juga gitu. Saya belum bisa sebut namanya. Kalau Pak Fanani? Pak Fanani memang lebih ke birokrat. Kalau menurut saya. Birokrat dan tanda kutip ya, bukan birokrat yang seperti kita pahami hari ini ya. Birokrat itu dalam arti bayangin aja sebagai birokrat di zaman kolonial itu bukan hal yang mudah. Itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara birokratis, secara administratif. Ya beliau itu menurut saya sangat ekspor menurut saya. Apalagi link pergaulan beliau itu adalah ya itu memang Para pendiri bangsa. Iya, para pendiri bangsa, para birokrat, para diplomat, para diplomasi memang sangat diperlukan di zaman itu. Nah, saya melihat beliau itu Sosok seperti itu. Ya. Tapi ada yang lupa itu Pak Sigit. Gimana itu? Pak Fanani itu mengawali karirnya dari seorang wartawan loh. Oke. Siap. Iya dong, Pak Fanani itu. Iya, betul. Beliau itu Saya lupa itu. di Suara Muhammadiyah. Beliau penulis, makanya karya bukunya itu banyak. Ya. Ini lagi uniknya Gontor. Beliau temannya AR Fahrudin kan di Muhammadiyah, terus Hamka gitu kan. Jadi karena itu Pak Fanani jadi tokoh Muhammadiyah. jadi tokoh Muhammadiyah. Ya. Pada saat itu kan beliau konsulat Muhammadiyah Sumatera bagian selatan. Ya. Sebentar. Itu tadi biar pemirsa nggak salah paham. Itu uniknya Gontor menurut saya. Pak Fanani udah jelas-jelas sampai hari ini dianggap tokoh Muhammadiyah. Dan kemarin kita dengar sendiri cerita dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ya, betul. Beliau menceritakan Kiai Sahal dulu kalau zaman dulu Kiai Sahal itu saya ini NU. Ya. Wah, beliau apa? Saya NU. Itu uniknya Gontor. Ya. Pak Sahal NU Tulen. NU apa istilahnya? Itu Totok.
adik beliau tokoh Itu Muhammadiyah. Muhammadiyah. Makanya saya itu sering disalahpahami. Ya. Bahwasanya alumni Gontor berarti Muhammadiyah. Loh, nggak ngerti. Bukan gitu. Kadang-kadang Gontor tuh NU apa Muhammadiyah, ada pernah itu. NU Gontor tuh NU nggak Muhammadiyah. Itu susah loh menjelaskan ke ini. Ya, betul. Makanya film Jejak Langkah Dua Ulama itu Salah satu inspirasinya mungkin begitu ya. Iya, dan salah satu kesempatan saya untuk menjelaskan. Di beberapa podcast saya bilang, lu gimana? Kan selalu ada pertanyaan, gimana Mas Sigit memfilmkan yang satu tokoh Muhammadiyah atau NU? Ya nggak ada kesulitan. Saya dari kecil belajar dari guru saya di atas dan untuk semua golongan. Itu saya sampaikan selalu. Di atas dan untuk semua golongan. Ya kita bicara Islam. Muhammadiyah NU itu cuma ormas. Iya, ormas. Bukan madhab. Saya menjelaskan. Makanya setiap pemutaran film Jejak Langkah Dua Ulama itu saya selalu diminta sambutan ya. Salam saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Selalu gitu. Iya. Kemarin Ustaz Hidayat Nur Wahid protes tapi kurang satu tuh PKS-nya enggak ada kadang. Siap. Saya lupa kalau salah satu penontonnya yang kesekian itu ada Ustaz Hidayat Nur Wahid. Wah, itu jadi seru. Wah, apa Ustaz? Oke, Mas Sigit, ini tema terdekat tuh kan 100 tahun ya. Ya. Jadi pemirsa kemarin beliau secara khusus diajak Zoom. Awalnya diajak Zoom sama Ketua PPI-KPM. Jadi PPI-KPM itu dalam 100 tahun ini salah satu legasinya itu membentuk forum-forum. Jadi ada forum, kan sudah terbentuk kan forum pesantren alumni, para kiai-kiai, terus forum mubalek, terus forum bisnis. Dokter. Nah, ini kan yang nanti yang akan rencananya dibentuk forum jurnalis alumni Gontor. Namanya keren Pak Sigit. Jago. Iya, keren ya. Jagoan semua di situ. Yang kedua itu forum seni ya. Forum seni, terus forum seni. Forum olahraga, terus forum dokter dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini nih ada yang ini kameramen ini seniman juga ini ya, seniman. Ini ngomongin forum seni ini kayak apa ini? Dia pakai badrah ini. Ini nggak sopan sekali. Badlah Yaban kapan? Ciri-ciri seniman ini. Pak Sigit dulu deh ini. Gimana? Ini nanti yang mau di-announce dari Pak Sigit kemarin hasil pertemuan dengan Ustadz Nur Syahid sebagai Ketua IKPM Forum Seniman. Apa itu? Gimana itu Pak Sigit? Ya, ini amanah berat ya menurut saya. Kemarin begitu Ustadz Nur Syahid itu mengamanahkan kami untuk kebetulan beliau ini seniman graphic designer untuk mengumpulkan teman-teman alumni yang aktif di bidang seni gitu kan ya. Kalau seniman kok kayaknya ya ya. Jadi, makanya saya terus usul awalnya pekerja seni aja. Terus kemudian ada usul teman-teman yang lebih bagus penggiat seni gitu. Oh iya, cocok. Karena ini lebih cocok penggiat seni kayaknya. Saya juga sering kalau berkesenian itu sangat giat, tapi kadang-kadang seringnya nggak ada kerjaan. Jadi pekerja seni itu lebih nggak cocok. Saya pegiat seni lebih cocok, giat gitu. Terus ada usulan lain masih digodok lah. Nah, saya berharap itu nanti ya melengkapi bahwasanya menunjukkan juga bahwasanya di alumni Gontor ini juga ada pekerja-pekerja seninya yang profesional, nggak ecek-ecek. Saya lihat anggotanya luar biasa. Macam-macam sekali, ada pelukis yang karya-karyanya udah luar biasa, ada. Jadi nanti di situ tuh kumpulan seniman, pelukis. Ya, seniman gitu apa aja ya, seni rupa, seni tari, seni kaligrafi, masuk seni rupa itu udah jelas semua itu masuk seni ya. Bahkan menurut saya arsitek itu seorang seniman bangunan. Ya. Itu juga masuk sini ya. Iya, seni lah. Ya masalahnya kan memang arsitek kemudian merangkap jadi kontraktor. Itu udah beda, tapi it's okay lah. Arsiteknya itu sendiri menurut saya. Terus ada yang ini ya, yang sudah tergabung grup yang baru kita buat kemarin itu. Itu ada graphic designer, ada animator, ada strategic planner, ada storyboard artist, ada creative director, ada art director, lengkap sekali. Tinggal nunggu. Ada sinematografer cuma satu tapi. Banyak, Mbak. Saya dengar loh katanya banyak yang sutradara-sutradara yang anak-anak muda itu. Nah, itu saya berharap muncul itu. Dan juga yang dari Gontor Putri di forum. Ya. Nah, itu belum ada sama sekali di Gontor Putri, mungkin pastilah beliau banyak juga seniman. Jadi ikut terwadahi gitu. Yang melihat podcast ini nanti yang seniman-seniman sutradara-sutradara gabung ya.
Ya, gabung hubungi nomor Ustadz Ustadz Salman ya. Nanti di bawah ini ya. Ini Salman, saya kenalin dulu ya. Salman ini angkatan saya dari Pekalongan. Dia dari dulu memang udah seniman, pelukis, macam-macam lah. Kebetulan ini yang bikin, ini salah satu karyanya. Keren. Karya Ustadz Salman. Ini saya hubungin nih Pak Sigit ya. Nih Pak Sigit. Dulu itu ketika bikin cover ini Pak Sigit. Itu kan pasti kita semua anak Gontor itu kalau ngelihat Trimurti Pak Sigit itu kan begini kan selalu kan, maksudnya itu berjajar tuh, berjajar begini. Nah dia ini bikinnya Pak Sahal di atas, terus Pak Fanani, terus Pak Azhar kasih. Jadi dia kayak anti mainstream sendiri ya, anti mainstream dalam konteksnya foto-foto Trimurti. Ya, komposisi itu ilmu komposisinya pasti desainer grafis. Iya, tapi dulu sempat sempat di protes. Ya biasalah kita kan kalau kita itu bikin pondokan kita selektif banget, macam-macam lah. Man, kamu bisa jelaskan ini kenapa ini kok kamu bikinnya itu seperti Ayo presentasi. Kamu mumpung saya ingat Man. Ya, sebetulnya ini sih menurut lahirnya. Oh, ide awalnya tuh kayak gitu. Iya. Nah, pas ketika kamu mau membikin foto Trimurti itu, yang kamu ngelihatnya kan Trimurti itu kan selalu sejajar gitu. Itu awalnya gimana kamu tuh awalnya? Kok bisa sampai kayak gini nih? Karena kalau misalkan sejajar terus terang nggak ada foto yang sama bareng gitu loh. Oh. Terus saya melihat kan ini masa-masa muda. Jadi bagaimana dari berbagai foto itu aku cari mana yang masa muda masa mudanya Ustadz Sahal seperti ini. Akhirnya kan aku gambar mana yang persis dari masa mudanya. Terus yang paling sulit itu Pak Zainuddin Farhani. Pak Farhani ya. Nah, fotonya sedikit atau? Fotonya sedikit dan juga melihat bagaimana masa mudanya kan juga sulit ya. Apalagi kita bukan pelaku kan, bukan pelaku pada zamannya. Terus aku bilang kalau misalkan ini yang lebih tua, kenapa nggak di ataskan? Nggak di ataskan dulu, nggak dipertamakan. Terus baru yang kedua adiknya Pak Zainuddin Fanani, terakhir yang Pak Zahar. Ketika masih muda kan saya berimajinasi bahwasanya Pak Zahar ketika muda belum pakai kacamata. Iya. Kan ketika itu belum berumur 40-an ya. Iya, Pak Zahar itu lahir 1910 ya. Terus KMI kemudian Gontor berdiri 1926, masih muda sekali. Iya. Terus KMI 1936. Nah, makanya Pak Zahar ini gambarkan lebih muda. Ya. Bagus Bu. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan ceprot-ceprot ini kan penuh perjuangan gitu. Dan saya melihat ini, saya nilai ya. Saya kurasi. Ini sesama seniman ini. Enggak. Ini senior dan junior. Tapi waktu pertama ngelihat ini saya melihat, ini lebih penuh semangat memang. Oh gitu Pak Sigit ya. Ya, foto-foto Trimurti yang selama ini beredar itu kan memang udah sepuh-sepuh ya. Itu lebih ke bapak, guru, mendidik, image-nya seperti itu. Kalau ini lebih ke membawa semangat gitu loh. Karena kelihatan beliau baru memulai mau mendirikan pondok. Kesannya gitu. Bagaimana kita bisa membayangin semangat beliau, perjuangan beliau selanjutnya setelah itu kan luar biasa. Oke, pemirsa. Intinya untuk yang forum itu tadi, forum pekerja seni apapun namanya dah. Ini sementara dipikir sama beliau. Di belakangnya beliau ini ada banyak seniman-seniman alumni Gontor yang insya Allah akan mewarnai dunia kita sebagai alumni Gontor. Makasih ya. Siap. Pak Sigit, makasih banyak atas waktunya. Mohon maaf
tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik. Oh, udah oke banget. Salman juga, makasih Man ya. Bagi pemirsa yang misalnya mau endorse, Apalagi terbuka lebar, hubungi nomornya. nggak ada nomornya. Baik pemirsa, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadana